Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan saya minggu yang kedua, tanggal 14 Februari 2021. Kita baru saja pada hari Jumat pada tanggal 12 Februari 2021 merayakan Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara kita yang merayakannya. Dan pada hari ini, hari Minggu, kita juga diperdengarkan tentang persoalan yang berkaitan dengan Hari Valentine. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang diberkati Tuhan, apa kabar kita semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Dalam dua event besar, Hari Raya Imlek dan Hari Raya Valentine. Itu sebabnya pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa petunjuk firman Allah yang sangat praktis dan sederhana, yang mudah dicerna dan dimengerti oleh saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Alkitab berkata demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Alkitab berkata, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kasih Allah sangat besar untuk dunia ini. Saya memberikan tema renungan pada hari ini adalah kasih untuk manusia. Minggu 14 Februari 2021. Kasih untuk manusia. Alkitab berkata bahwa hari-hari ini akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, dan orang akan mengalami kehilangan kasih, dan kasih menjadi tawar dan dingin. Ayat ini selalu kita dengar pada saat bulan Desember berkaitan dengan Natal. Tetapi ayat-ayat ini sebenarnya setiap hari, setiap saat bisa kita sampaikan dan bisa kita ucapkan dengan perkataan-perkataan yang mengandung mujizat. Firman ketika kita mengucapkan terjadi mujizat. Firman ketika kita mengucapkan orang lumpuh berdiri, orang timpang berjalan, bisu berkata-kata, orang mati sekalipun dibangkitkan. Firman harus diucapkan. Kasih untuk dunia, saudara-saudaraku sekalian. Mengapa kasih Allah begitu besar untuk dunia ini? Dia memproklamirkan, dia memperdengarkan, dia menyampaikan informasi ini, bahwa kasih Allah karena begitu besar akan dunia ini. Alasan pertama, saudara-saudara, mengapa kasih untuk manusia diterjemahkan, diberikan ke dalam dunia ini. Yang pertama, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya tidak binasa. Hidupnya tidak mengalami kehancuran. Hidupnya tidak mengalami malapetaka. Hidupnya tidak mengalami kebangkrutan. Hidupnya tidak mengalami kesusahan. Hidupnya tidak mengalami dikuasai, diikat oleh sakit penyakit. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang terjadi dengan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saudara percaya kepadanya, saudara tidak akan binasa. Saudara tidak akan bangkrut dalam usaha ladang pekerjaan saudara. Saudara dan saya tidak akan dikendalikan oleh sakit penyakit. Sekalipun sakit penyakit datang, win-win solution dari Tuhan Yesus Kristus akan diberikan kepada saudara dan saya. Percaya saja dan percaya saja, yakin saja di dalam namanya
saudara dan saya tidak akan mengalami kebinasaan. Setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, dia akan memperoleh kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi alasan kasih Allah untuk manusia yang terjemahkan ke dalam dunia ini, yang pertama, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, sehingga saudara dan saya memperoleh kehidupan yang di dalamnya mengalami perkara-perkara yang besar, dahsyat, dan ajaib. Alasan kedua mengapa kasih Allah untuk manusia diterjemahkan ke dalam dunia ini, yaitu yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya di dalam namanya memperoleh hidup yang kekal. Modal kita percaya saja, kita beroleh hidup yang kekal. Jangan percaya kepada dukun, jangan percaya kepada orang pintar, jangan percaya kepada tukang ramal, jangan percaya kepada penipu, pembohong, pendusta. Percaya saja kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Banyak orang menawar tentang kehidupan yang kekal dalam dunia ini. Banyak orang yang menawarkan kesehatan, kekuatan, masa depan yang cerah, hidup yang diberkati, kesehatan yang kuat, kesehatan yang sehat. Banyak orang menawarkan kepada saudara. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, barang siapa yang percaya di dalam namanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal lebih penting dari soal sakit penyakit. Hidup yang kekal lebih penting dari soal kekayaan, popularitas, nama baik. Hidup yang kekal jauh lebih hebat, karena itu mengandung janji sekarang dan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah untuk manusia diterjemahkan ke dalam dunia ini dalam dua hal. Barang siapa percaya Yesus tidak akan binasa, tidak akan mati, sekalipun mati tetapi dia hidup. Yang kedua, saudaraku, percaya Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak di antara saudara hari ini yang datang dengan ragu-ragu, tanpa keyakinan, ketakutan, tawar hati, kecewa, putus asa. Hari ini Yesus Kristus ada bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Mari angkat dua-dua tangan saudara, dan saya akan berdoa buat kita. Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan yang kekal selama-lamanya. Di dalam namamu ada kehidupan, di dalam namamu ada mujizat, di dalam namamu ada berkat. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka datang dengan sakit, penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak, pergumulan pekerjaan, pergumulan jodoh, masa depan, pendidikan, kuliah, dan seterusnya. Bahkan kami datang dengan sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia. Di dalam namanya kami terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat dalam nama Yesus. Sembuh, kuat, pulih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima hidup yang kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Sekaligus mari angkat lebih tinggi lagi tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput, membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga
kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dalam protokoler COVID, prokes COVID-19, bukan protes COVID-19. Tentunya jangan lupa memakai masker, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa menghindari dari kerumunan orang yang ada di sekitar kita, sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau jumlah orang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kita berkumpul. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri diadakan 2 kali ibadah. Ibadah setiap minggu, ibadah pertama jam 9 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, hanya 1 jam saja. Disertai dengan mujizat karena doa. Ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu kami belum melakukan secara offline, tapi kami melakukan secara Zoom. Ada hari-hari tertentu yang kami menggunakan daring atau Zoom bagi jemaat, bagi para pelayan Tuhan. Beribadah setiap minggu saja kita sudah bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas nama pemerintah yang telah diberikan kepada kita berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan COVID-19. Informasi yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan dana penginjilan misi, persembahan dana pembangunan gereja, persembahan dana diakonia, persembahan apa saja yang Bapak Ibu berikan, di mana saja Bapak Ibu ada, saya berdoa kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan kepada Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu di mana saja dengan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Shalom.